Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan kembali belajarnya ya dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Setelah tadi kita sudah belajar PPKN. Nah, anak-anak ibu, untuk materi hari ini masih tetap sama, yaitu tentang kata sapaan. Ya, ibu rasa kalian sudah banyak belajar, banyak juga melihat penjelasan tentang kata sapaan. Nah, intinya adalah kata sapaan itu merupakan kata yang digunakan untuk menyapa seseorang dan biasa dilakukan secara langsung atau di sana harus ada dua orang atau lebih dari satu untuk mengatakan kata sapaan tersebut. Karena kata sapaan itu cenderung dia digunakan dalam suatu percakapan ya. Nah, anak-anak ibu, di halaman 56 di sana ada cerita fabel yaitu dengan judul Seekor Anak Burung yang Membalas Budi. Nah, dari judulnya saja itu merupakan suatu cerita fabel yang dimana cerita fabel itu merupakan di dalamnya berisi tokoh-tokoh binatang, namun perilaku mereka menyerupai seperti manusia ya. Sekarang kita akan sama-sama melihat, dan buat anak-anak ibu kalian boleh simak, ibu baca dari buku kita ya. Seekor anak burung yang membalas budi. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor burung yang tidak dapat terbang seperti burung lainnya. Ia hidup seorang diri dan sangat kesepian. Tidak ada seekor burung pun yang mau berteman dengannya. Suatu hari, ketika sang burung sedang berjalan, ia menemukan sebutir telur yang tergeletak di tanah. Ia pun mengambil telur tersebut dan membawanya pulang. Kemudian, ia mengerami telur tersebut. Akhirnya, telur itu menetas. Ternyata, telur yang menetas itu adalah anak burung elang. Burung tersebut sangat senang melihat anak burung elang. Ia pun merawatnya seperti anaknya sendiri. Hari demi hari terus berjalan, anak burung elang mulai besar. Nalurinya pun untuk terbang mulai muncul. Ibu, aku ingin terbang seperti teman-temanku yang lain. Bagaimana caranya terbang? Tanya anak burung tersebut. Sang induk merasa sangat sedih mendengar yang dikatakan anaknya tersebut, karena ia tidak bisa terbang. Ia tahu anaknya itu adalah seekor burung elang. Suatu saat nanti ia akan terbang tinggi dan meninggalkannya. Ia tidak akan bisa menahan anaknya tetap tinggal bersamanya. Namun, ia juga tidak dapat mengajari anaknya untuk belajar terbang. Anakku, cobalah belajar terbang sendiri. Ibu tidak bisa terbang, apalagi mengajarimu terbang, kata si induk. Setiap hari, sang anak terus belajar terbang. Sampai suatu hari, ia menyadari bahwa ibunya sangat sedih saat melihatnya mulai bisa terbang. Jika dahulu ibuku tidak mengeramiku, mungkin aku tidak akan terlahir di dunia ini. Sekarang, setelah aku tumbuh besar dan bisa terbang, aku akan meninggalkannya. Kasihan sekali ibuku sendirian. Ia pasti akan merasa sangat kesepian, pikir sang anak. Akhirnya, anak burung elang tersebut memutuskan untuk tidak terbang dan tetap menemani sang ibu. Sang induk sangat senang dengan keputusan anaknya. Sejak saat itu, ia tidak merasa kesepian lagi. Mereka menghabiskan waktu bersama dan saling menyayangi. Nah, sama seperti judulnya di atas ya, yaitu seekor anak burung yang membalas budi, yang dimana anak tersebut tidak lupa akan perhatian dari ibunya tersebut, walaupun awal mulanya dia bukan anak kandung dari ibu burung tersebut ya, tetapi anak tersebut tahu diri karena dia merasa bahwa dia harus membalas budi dari ibu tersebut, dan dia memutuskan untuk menemani sang ibu dan tidak mau untuk meninggalkan ataupun terbang jauh untuk meninggalkan ibunya. Nah, anak-anak ibu, dalam cerita fabel terdapat beberapa yang namanya kata sapaan.
ya. Yang dimana di sana ada pada kalimat, "Ibu, aku ingin terbang seperti teman-temanku yang lain." Nah, kata sapaan di kalimat tersebut adalah kata ibu, ya. Kata sapaan tersebut adalah kata ibu. Dan juga ada beberapa juga. Dan dalam kalimat anakku, cobalah belajar terbang sendiri, ya. Anakku, kata sapaan itu di situ kata anakku. Itu merupakan suatu contoh kata sapaan dalam cerita fabel. Nah, kesimpulannya adalah kata sapaan tidak hanya kita dapatkan dalam cerita-cerita biasa ataupun cerita yang sering kita dengar, tetapi juga kata sapaan itu juga terdapat dalam cerita fabel, ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak Ibu, untuk tugas selanjutannya kalian boleh kerjakan halaman 59 soal 1 sampai 20, dan itu adalah soal latihan akhir untuk sub tema 2. Nanti untuk hari Jumat, ya, untuk hari Jumat kita akan masuk ke subtema 3. Oleh karena itu tugasnya langsung dikerjakan, ya, soal 1 sampai 20. Usahakan kamu sendiri yang mengerjakan dan menulisnya. Boleh diajari oleh orang tua, kakak ataupun abang, tetapi yang mengerjakan dan menulisnya adalah kamu. Oke? Oke, itu saja untuk pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak Ibu harap kalian semua tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Shalom.